Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bagi kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum menekannya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kali ini Mimin akan membagikan rangkuman film Korea Selatan terbaru dan sangat populer berjudul Vigilant alias Tukang Hakim Sendiri, yang menceritakan seorang mahasiswa di sekolah tinggi kepolisian dengan masa lalu kelam yang menjalani dua kehidupan berbeda. Satu sebagai mahasiswa kepolisian teladan, dan yang lainnya adalah seorang penegak hukum bagi para pelaku yang mendapat hukuman ringan dari hakim dan tidak pernah tobat. Oke, tanpa banyak AI dan U lagi, mari kita OTW. Episode 4 dimulai dari Bang Joo-hun yang melihat satu-satunya hal tersisa di TKP, yaitu foto kakaknya si Jang Seon-do alias si penabrak kemarin, sambil merenungi kekalahannya karena pembunuhan Jang Seon-do terjadi saat dia yang berjaga di situ. Scene berganti ke Bang Ji-young dan penirunya yang kini pergi ke tempat terpencil berdua. Pas sudah sampai, si peniru malah seperti orang gila. Sial, aku sudah menunggu hari ini datang, tetapi kenapa aku gugup sekali? Nah, si peniru mengajak Bang Ji-young untuk bekerja sama dengannya. Dia juga menceritakan bahwa selama ini dia yang menghapus semua CCTV kejadian Bang Ji-young melakukan aksinya, dan mengatakan bahwa dia adalah penggemar beratnya Bang Ji-young. Dan Bang Ji-young malah menyerang dia dan terjadilah baku pukul antara mereka. Tapi si peniru ini jago juga, dari tinju dan bahkan judo juga dia bisa lah. Tapi pada akhirnya dia dikalahkan Bang Ji-young dan ditinggalkan bergelantungan di dinding pembatas tanpa mau melihat wajahnya sama sekali. Pindah ke Bang Joo-hun. Saat ini dia sedang menanyai staf di rumah sakit terkait pegawai di sana, dan yang dia ingat bahwa ciri-ciri orang itu adalah hampir setinggi dia. Tapi si tim keamanan itu malah bilang, "Pak, saya lah yang tertinggi di rumah sakit ini, Pak." 여기선 제가 혹시 여기 남자 직원 중에 저랑 키가 비슷한 사람 있습니까? Satu info penting lagi nih, ternyata malam itu Ibu Choi sempat merekam Bang Ji-young tapi tidak jelas. Sedangkan Bang Ji-young saat ini dia tengah mengobati lukanya dan mendapat pesan dari si peniru yang mengatakan dia akan membantu Bang Ji-young membuat alibi, mungkin atas luka-lukanya ini. Keesokan harinya, di sebuah perusahaan besar, seorang sultan datang dengan mobil Lamborghini-nya. Dia adalah Jo Gang-ok, penggemar, peniru, sekaligus orang yang selalu membantu Bang Ji-young dari balik layar. Ini dia orangnya. Ternyata dia adalah wakil direktur di sebuah perusahaan bernama DK. 병원 예약할까요? Nah, masuk ke dalam, asistennya melaporkan bahwa semua sudah diatasi. Hanya Ibu Choi yang berhasil mengambil rekaman video Bang Ji-young. 건강에 상처를 치료하면 되나? 어제 어떻게 됐어? Di tempat lain, Jang Seonil sedang memarahi anak buahnya karena adiknya berhasil dibunuh di rumah sakit yang merupakan daerah kekuasaan mereka. Mimin kira dia meninggal di episode 3, ternyata tidak ya. Saat dia tengah memarahi anak buahnya, Bang Joo-hun datang ke tempat itu dan menanyai dia terkait kematian adiknya. Kalian lihat lagaknya dia saat menatap Bang Joo-hun. Tunggu nanti gilirannya dia ciut. 경찰 순일이다. 순도 형. Di kantor Repo 25H, Bang Gang-ok datang ke sana untuk menemui Ibu Choi. Inti pembahasan mereka adalah Bang Gang-ok meminta Ibu Choi untuk bekerja sama dengannya karena dia adalah penggemar berat Vigilant dan yakin Ibu Choi adalah penggemar juga. Jadi dia minta Ibu Choi bekerja sama dengannya untuk melindungi Vigilant dalam melakukan aksinya, serta tak lupa menghapus rekaman CCTV di rumah sakit kemarin. 정말 최고. 우리가 그를 지켜줍시다.
sedang tim gabungan investigasi kasus Vigilant ini sedang melakukan rapat membahas cara Vigilant dalam menghapus dan bahkan sekarang memanipulasi CCTV hingga tidak ada jejak sama sekali. Dan mereka sangat memuji kecerdasan, keberanian, serta perencanaan Vigilant yang sangat cermat dalam melakukan aksinya. Intinya, Vigilant ini bukan orang biasa dan tahu cara kerja polisi. Mungkin dia seorang polisi. 이용해서 탈출했습니다. 우리를 아주 잘 아는 놈일 수도 있겠어. Selesai rapat, Bang Johun langsung ke kampus kepolisian untuk bertemu Profesor Lee guna menyerahkan berkas hasil rapat dan tanpa sengaja berpapasan dengan Bang Jiong di koridor. Saat sampai di ruangan, dia melihat susunan meja kerja yang dibuat Profesor Lee untuk Bang Jiong dan Seonok yang membantunya membuat profil. 네, 알겠습니다. 잘 알 수 있다고 하셨다던데. Di tempat lain, Ibu Choi sedang membaca artikel terkait perusahaan Pro Vigilant dengan nama Sumber Daya Masa Depan Seoul yang dipimpin oleh seseorang bernama Kim Sam-do. Kalau nonton konten saya The Worst Evil kemarin, pasti tahulah siapa dia. Dia adalah detektif Wang. Ternyata Kim Sam-do ini punya masalah dengan polisi, tapi dibebaskan karena tidak ada bukti mencurigakan. Kim Sam-do. Ganti ke Bang Johun, dia datang ke salah satu restoran dan minta lihat rekaman CCTV di sana. Tapi kata si pemilik, geng Jang Sonil sudah datang dan memeriksa. Dan karena sebelumnya sudah diingatkan tapi tidak diindahkan, dia pun pergi ke kantor Bang Seonil, bikin kacau di sana, menghajar siapa saja yang menghalangi jalannya, hingga Bang Seonil yang semula pede dan sangat sombong berakhir ketakutan dan keok. Ganti ke Bang Jiong yang pada saat ini sedang ditanyai Profesor Lee tentang luka yang dia punya saat dalam kelas. Dia beralasan kalau itu luka yang didapat dari sparring di Sasana di samping rumahnya. Tapi si Profesor tidak percaya dan menanyai alasan lebih jelas. Tiba-tiba datanglah seseorang yang memberitahu Profesor Lee kalau ada polisi datang dan mencari Bang Jiong. 뭡니까? 경찰이 내가 다시 한번 얘기할게. Ternyata Bang Gang Ok mengirim seorang cewek yang berpura-pura ditolong Bang Jiong di gang saat dia pulang malam dan diganggu beberapa preman yang katanya dia ditolong Bang Jiong. Bang Jiong kaget, tapi dia pun ikut alur. Jiong, kenapa kamu tidak jujur? Karena saya masuk ke kepolisian, Pak. Kalau berkelahi dengan warga sipil itu salah, Pak. Oh, langsung lolos. 라고 생각했습니다. 맞아요. 저분이 절 구해줬어요. Sedang Bang Gang Ok, dia mendapat laporan asistennya bahwa Jiong telah ditolong dengan tepat waktu dan rekaman Ibu Choi itu jauh serta gelap, jadi Bang Jiong masih aman. Sedang Bang Jiong dia sedang galau dan memikirkan perkataan Bang Gang Ok dan SMS darinya hingga dia akhirnya mengirim pesan ke Bang Gang Ok untuk ketemu. Nah, Bang Gang Ok yang sedang main mobil-mobilan pun mendapat pesan itu, sontak loncat-loncat, joget-joget dan berteriak kesenangan sendiri tuh. Keesokan harinya, Ibu Choi mendatangi temannya bernama Pak Moon Dae-suk untuk menanyai dia perihal si Kim Sam-do dan mendapat info kalau si Kim Sam-do itu adalah bos perusahaan gangster pengedar narkoba, judi online dan pinjaman ilegal berkedok perusahaan impor-impor barang lah begitu. Mulai dari bahan mentah, pengembangan gym, alat olahraga dan lainnya. Serta si Kim Sam-do sendiri terkenal seperti binatang. Siapa yang melawannya akan cacat atau menghilang. Pokoknya hukum bukan apa-apa baginya. 그럼 너 나 좀 사실 핵심은 우리나라 최대 불법 도박 사이트. Pindah ke si Kim Sam-do, saat ini dia datang ke tempat penyekapan sekaligus tempat penyiksaan saksi dan pelapor kasus pembunuhannya ke polisi. Dan dia pun membunuh mereka dengan menjadikan mereka sebagai makanan para babi lapar peliharaannya.
Ibu Choi dan temannya yang sedang membahas Kim Sam-do pergi ke salah satu artis yang pernah buat masalah dengan Kim Sam-do ini, dan ternyata artis itu telah wassalam gantung diri. Bahkan setelah melapor ke polisi pun, polisi tidak dapat mengambil tindakan karena semua bukti mengarah ke aksi bunuh diri. 받은 자료 집에 뒀을까? 본인도 Ganti ke Bang Ji-young yang saat ini pulang libur akhir pekan, dan dia sebenarnya sudah buat janji dengan Bang Gang-ok untuk ketemu di terminal. Pas sampai di sana, teman-temannya mengajak dia minum dan ditolaknya. Mereka pun curiga kalau Bang Ji-young ini ada rahasia dari mereka. Tiba-tiba datanglah seorang cewek suruhan Bang Gang-ok kemarin yang mengajak Bang Ji-young pergi makan. 하시죠? Tanpa sengaja Bang Ji-young melihat Park Jo-hoon yang terus mengikuti mereka. Dia pun berpura-pura ke toilet. Nah, pas di jalan dia dicegat Park Jo-hoon yang langsung mengatakan bahwa dia mencurigai Bang Ji-young sebagai vigilant, serta menyuruhnya untuk menghentikan aksinya. Kalau masih lanjut, maka dia akan menangkap Bang Ji-young karena semua bukti sudah dekat dengan hasil akhirnya, dan itu berkaitan dengan Bang Ji-young. Intinya, dia kasih Bang Ji-young peringatan dan ancaman, dan hal itu disaksikan oleh Bang Gang-ok dari kejauhan. Dan abis, bikin penasaran aja. Tunggu episode berikutnya dengan subscribe ya teman-teman. 네, 선배님. Oke guys, itulah rangkuman film Vigilant episode 4. Episode berikutnya akan Mimin upload setiap Senin dan Kamis sampai tamat, karena film ini hanya 8 episode. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar Mimin tambah semangat membuat konten hingga episode berikutnya bisa segera di-up. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya saran-saran yang membangun. See you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 네, 선배님.